Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Bu Putri Kusmaningrum, Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan dari Program Studi Pendidikan Profesi Nas Universitas Muhammadiyah Klaten. Kebetulan perguruan tinggi kami baru saja selesai migrasi dari Stikus Muhammadiyah Klaten menjadi Universitas Muhammadiyah Klaten. Mohon izin untuk menyampaikan atau mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Ya, baik, untuk Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan ini, deskripsi mata kuliahnya yaitu mempelajari cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien pada tatanan pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat di rumah sakit dan di tingkat keluarga di puskesmas serta masyarakat sesuai dengan standar nasional dan internasional. Untuk beban SKS mata kuliah ini ada 4 SKS, yaitu 3 SKS teori dan 1 SKS praktek laboratorium. Yang perlu dibahas pada mata kuliah ini yaitu peran dan fungsi manajemen dibahas secara bertahap dalam setiap pertemuan. Pembahasan bisa ditekankan pada implementasi peran dan fungsi manajer unit perawatan. Baik, saya lanjutkan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama membedakan berbagai teori, tipe kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan atau manajemen asuhan keperawatan. Kemudian menyusun perencanaan manajemen keperawatan suatu unit ruang rawat sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan dan standar akreditasi pelayanan. 3. Menetapkan kegiatan fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian. 4. Mengaplikasikan kegiatan manajer ruang rawat pada fungsi pengarahan. Kemudian merencanakan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan ruang rawat. Memainkan peran dalam proses konferensi, timbang terima, ronde keperawatan sesuai dengan konsep manajemen. Kemudian menyusun upaya pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. Baik, untuk metode, model, dan media pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama untuk model pembelajarannya, ini saya memilih untuk Project Based Learning atau PJBL. Kemudian metodenya yang kami pilih yaitu ada diskusi, presentasi, role play, kemudian studi lapangan. Untuk 1 SKS tersebut ada studi lapangan. Kemudian media pembelajarannya karena masih dalam pandemi COVID-19, jadi saya memilih untuk menggunakan e-learning. Ini bisa dengan Zoom Meeting, Google Classroom, kemudian Telegram Group, WhatsApp Group, kemudian ada Google Meeting, dan lain sebagainya. Kemudian ada tugas untuk mahasiswa agar diselesaikan oleh mahasiswa, yaitu yang pertama membuat makalah, kedua presentasi kelas, ketika membuat proyek yaitu role play tadi, ya. Jadi mahasiswa membuat video role play dari ronde keperawatan, kemudian pre-post conference-nya, meeting morning, handover, begitu. Kemudian setelah role play itu nanti dibuat, bisa di-share ke medsos, YouTube ataupun yang lainnya, gitu. Kemudian untuk materi perkuliahan, ini tiap pertemuan. Yang pertemuan pertama yaitu memahami teori, konsep, dan prinsip dasar kepemimpinan manajemen keperawatan. Kedua, memahami fungsi, peran, dan tanggung jawab manajer keperawatan. 3. Memahami konsep berubah dan tren isu perubahan keperawatan di Indonesia. 4. Memahami konsep manajemen keperawatan. 5. Memahami komponen sistem yaitu input, proses, output, kontrol, dan feedback mechanism. Pertemuan ke-6, 7 memahami standar praktek keperawatan. Ke-8, 9 memahami struktur organisasi keperawatan. Pertemuan ke-10 konsep pelayanan keperawatan. Pertemuan ke-11 perencanaan manajemen keperawatan suatu unit ruang rawat. Pertemuan ke-12 UTS. Pertemuan ke-13 ini perkuliahan
POSMID atau POS UTS, yaitu ketenagaan keperawatan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. Pertemuan ke-14, fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian. Pertemuan ke-15, 16, mengaplikasikan kegiatan manajer ruang rawat pada fungsi pengarahan. Pertemuan ke-17, merencanakan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan ruang rawat. Pertemuan ke-8 dan 19, memainkan peran dalam handover proses conference ronde keperawatan. Pertemuan ke-20, pemberian asuhan keperawatan dengan menggunakan model asuhan sesuai SENAR. Pertemuan ke-21, menyusun upaya pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. Pertemuan ke-21, sistem model asuhan keperawatan MAKP. Pertemuan ke-23, sistem akreditasi rumah sakit dan puskesmas. Dan pertemuan ke-24 yaitu UAS. Untuk evaluasi pembelajaran yang saya gunakan yaitu kehadiran 10%, keaktifan 10%, tugas dan proyeknya 20%, UTS 30%, UAS ada 30%. Baik, izinkan saya untuk menampilkan video proses pembelajaran pertemuan ke-18 yaitu dalam materi handover. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, sesuai dengan schedule kita ya, jadwal perkuliahan kita pada pagi hari ini, pertemuan ke-18 ya, kita akan membahas terkait dengan handover atau timbang terima. Itu ya, Bu Puput izin share screen dulu. Sudah terlihat jelas teman-teman? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, baik, handover atau timbang terima yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, baik, Bu. Ya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya, karena kesehatan itu saat ini sangat penting dan yang paling utama karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga perkuliahan kita pun juga daring ya melalui Zoom meeting. Semoga kita dalam kondisi sehat dan pandemi segera berlalu. Ya baik, selalu Bu Puput sampaikan ya sebelumnya ya, setiap kali pembelajaran terkait dengan deskripsi mata kuliah. Ya Bu Puput ulangi gitu ya, deskripsi mata kuliah ini adalah mempelajari cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen ya, untuk memberikan asuhan keperawatan kepada pasien pada tatanan pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat di rumah sakit dan di tingkat keluarga itu di puskesmas dan masyarakat sesuai dengan standar nasional dan internasional. Baik, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, ini yang sesi yang ke-18 ya, atau sub CPMK, itu yang pertama, itu memahami konsep handover. Nah, kebetulan ini handover ini juga banyak peneliti gitu ya, yang meneliti terkait handover ini atau timbang terima. Jadi teman-teman apabila tertarik gitu ya untuk meneliti terkait timbang terima atau handover ini juga bisa dilakukan. Gitu. Kemudian yang berikutnya ini mengaplikasikan handover. Jadi agar mahasiswa atau teman-teman itu bisa mengaplikasikan handover ini di tatanan rumah sakit gitu ya, ruang rawat sesuai dengan teori begitu. Jadi tidak hanya nama pasien, tidak hanya masalah kesehatannya saja, tetapi sesuai dengan teorinya. Gitu. Jadi harus apa yang disampaikan waktu handover itu harus terlaksana agar nanti peningkatan derajat kesehatan pasien itu juga bisa tercapai. Baik, sebelum kita
mulai gitu ya mempelajari terkait dengan handover, ini Bu Puput akan persepsi gitu ya untuk menilai apakah teman-teman itu sudah siap pada perkuliahan pagi hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan handover? Silakan teman-teman. Saya Bu izin menyampaikan pendapat. Oke, Mbak Lilis Widianingsih, silakan. Ya, menurut saya itu handover itu kayak pelaporan tugas tentang kasus pasien di suatu ruangan kepada perawat shift berikutnya, misalnya dari shift pagi ke shift siang begitu Bu. Oke, bagus sekali Mbak Lilis, terima kasih ya jawabannya. Ada lagi teman-teman yang ingin menjawab? Saya Bu izin menjawab nih Bu. Oke, silakan Mbak Sri Astuti. Handover itu penyampaian keadaan pasien pada saat pergantian shift jaga Bu. Seperti Bagus itu. sekali, iya bagus sekali. Dari jawaban Mbak Lilis, Mbak Sri Astuti sudah bagus ya, sudah betul terkait dengan handover itu apa. Ya, berarti teman-teman ini sudah siap ya untuk belajar materi pada pagi hari ini. Baik, kita akan masuk ya ke materinya. Ya, baik handover gitu ya. Handover itu adalah komunikasi oral ya dari informasi tentang pasien yang dilakukan oleh perawat pada pergantian shift jaga. Tadi yang sudah disampaikan Lilis tadi ya, dari misalnya dari shift pagi ke shift siang gitu ya, shift siang ke shift malam ke shift pagi, karena kita perawat itu 24 jam di samping pasien, bukan berarti kita tidur 24 jam, tidak ya, tetapi kita ada shift-shiftan, jadi ada penjembatannya gitu ya terkait komunikasi kita. Ya, salah satunya adalah melalui handover ini. Komunikasinya tidak akan terputus antara perawat yang jaga pagi ke siang, siang ke malam, malam ke pagi. Nah, kata lain gitu ya, timbang terima itu adalah cara dalam menyampaikan suatu laporan yang berkaitan dengan keadaan pasien. Ini tertuang di Nur Salam 2015. Nah, tujuan dari handover itu sendiri ada beberapa ya teman-teman ya. Yang pertama, ini perawat dapat mengikuti perkembangan pasien secara paripurna. Jadi secara maksimal perawat itu mengikuti perkembangannya, tidak akan terputus gitu ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi antar perawat. Karena apa? Ini perawat tidak hanya komunikasi tertulis saja, menulis di CPPT atau dokumentasi keperawatan, tetapi perawat menyampaikan ya kepada perawat yang jaga berikutnya terkait dengan kondisi pasien tersebut secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, akan terjalinnya suatu hubungan kerjasama yang bertanggung jawab antar anggota tim perawat. Karena sebagai perawat itu tidak bisa bekerja secara individual. Kita harus saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Gitu. Kemudian terlaksananya asuhan keperawatan terhadap pasien yang berkesinambungan. Jadi asuhan keperawatannya itu tidak terputus, begitu. Jadi akan menyambung terus-menerus. Kemudian yang kelima, menyampaikan kondisi atau keadaan secara umum pasien. Menyampaikan hal-hal yang penting yang perlu ditindaklanjuti oleh dinas berikutnya, karena kita juga akan merencanakan apa yang akan dilakukan shift atau dinas berikutnya. Seperti tadi, shift pagi, jadi sudah siap melaporkan ke shift siang, sehingga dokumentasinya juga harus sudah selesai. Menuliskan misalnya di CPPT ya, catatan perkembangan pasien terintegrasinya juga harus selesai. Apa yang harus dicatat sudah dilakukan oleh perawat tersebut. Kemudian perawat mengkaji secara komprehensif gitu ya, menyeluruh terhadap masalah gitu ya, kebutuhan ya, dan hal-hal yang penting yang lainnya ya selama masa perawatan pasien tersebut. Dan hal-hal yang khusus itu memerlukan perincian yang matang gitu ya, sebaiknya dicatat secara khusus, kemudian diserah terimakan kepada petugas berikutnya agar apa? Tidak terlupakan. Nah,
ini terkait dengan beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, identitas pasien dan diagnosa medis, gitu ya. Identitas pasien terkait dengan namanya, kemudian terkait dengan nomor RM-nya, gitu, dan lain sebagainya. Kemudian diagnosa medis, ini diagnosa yang diberikan, yang dirumuskan, ditegakkan oleh dokter. Jadi kita tidak bisa terlepas dari diagnosa medis begitu ya terkait laporan timbang terima ini. Kemudian yang berikutnya masalah keperawatan yang masih muncul. Kemudian yang berikutnya tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. Ini secara umum tindakannya itu juga harus disampaikan. Kemudian intervensi kolaboratif yang telah dilaksanakan. Ini yang rencana umum dan persiapan yang perlu dilakukan dalam kegiatan ya, misalnya pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang lainnya gitu ya, atau persiapan untuk konsultasi dokter atau rubber dengan dokter yang lain. Nah, itu juga harus dipersiapkan. Kemudian prosedur rutin yang biasa dijalankan tidak perlu dilaporkan. Kemudian ada klarifikasi, tanya jawab, dan melakukan validasi secara langsung oleh pasien. Kemudian penyampaian terkait handover ini harus jelas, singkat, dan padat. Jadi seperlunya saja kita sampaikan, yang penting-penting saja. Kemudian metode handover. Nah, di sini metode handover itu ada tradisional, ada pijat handover. Untuk yang tradisional sendiri ini teman-teman ya, ini dilakukan hanya di meja perawat, atau masuknya di meja perawat itu dinner station, bukan berarti kita duduk di meja, bukan ya. Maksudnya adalah dinner station di ruang perawatan gitu. Kemudian komunikasinya satu arah, hanya antar perawat ya, karena kita tidak di samping pasien. Nah, kemudian jika ada pengecekan ke pasien itu hanya memastikan kondisi secara umum saja. Gitu. Kemudian tidak ada kontribusi atau feedback dari pasien atau keluarga, sehingga status kesehatan pasien itu kita tidak bisa up to date. Itu yang tradisional. Kemudian ini yang pijat handover ini dilakukan di samping tempat tidur pasien. Jadi kita benar-benar melakukan itu di samping tempat tidur. Kemudian pas kita melakukan handover itu apa yang kita sampaikan, apa saja. Yang pertama adalah identitas pasien, diagnosa medis pasien, dokter yang menangani pasien siapa saja, gitu ya. Masalah keperawatannya, intervensi yang sudah dilakukan, kemudian intervensi yang belum dilakukan apa saja, ya. Seperti itu. Kemudian rencana umum dan persiapan yang lainnya itu juga kita sampaikan. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, di handover ini itu dilaksanakan tepat waktu, ya harus tepat waktu. Karena kalau tidak tepat waktu nanti akan molor, teman-teman ya. Kemudian diikuti oleh semua perawat yang telah dan akan dinas. Kenapa kok semua perawat ini yang ikut gitu? Jadi semua perawat ikut ya itu ya. Karena untuk itu tadi apabila ada validasi, ada terkait komunikasi yang lain yang perlu gitu kan, itu nanti bisa langsung dikomunikasikan saat handover itu. Jadi ada pemecahan masalah juga apabila terjadi permasalahan gitu ya, kalau semua perawat harus ikut melaksanakan handover ini. Kemudian dilakukan di dekat pasien dengan volume yang tidak berisik, tidak gaduh, tidak semua perawat bicara gitu ya. Nah, ini untuk menjaga privasi pasien juga. Kemudian hal-hal yang perlu dirahasiakan sebaiknya tidak dibicarakan secara langsung di samping pasien. Jadi bisa keluarganya dipanggil di ruang perawatan. Gitu. Nah, dari kegagalan komunikasi, gitu ya, ini menyebabkan kesalahan dalam pelayanan kepada pasien. Contohnya, gitu ya. Contohnya tadi yang sudah Bu Puput sampaikan. Misalnya nyerinya sudah tidak ada teratasi, ya jangan ditulis terus. Kalau ditulis terus otomatis apa? Pasiennya juga dapat terapi terkait dengan nyeri tersebut, karena kita yang ada di samping pasien pasti dokter itu meresepkan apa yang kita sampaikan juga, apa yang kita tulis juga, begitu ya. Baik, ini ada tugas ya dari pertemuan kita hari ini tugas individu.
ya teman-teman ya. Ini analisa jurnal dengan tema handover, dianalisis dengan analisis picture yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Kita juga pernah menganalisis jurnal-jurnal ya di pertemuan sebelumnya. Begitu. Kemudian kriteria jurnal yang teman-teman cari maksimal 5 tahun terakhir ya. Jadi tidak boleh kalau bukan 10 tahun terakhir ya, kalau jurnal 5 tahun terakhir. Dan berbahasa Inggris ya, jangan yang berbahasa Indonesia, jadi berbahasa Inggris. Kemudian dikumpulkan melalui Google Classroom kita. Ya, begitu teman-teman. Baik, Bu. Ya. Oke, sudah jelas teman-teman. Ada yang perlu kita diskusikan? Saya Bu izin bertanya Bu. Ya silahkan Mbak Lilis. Ya, perkenalkan nama saya Lilis Widyaningsih. Saya ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang handover tadi atau timbang terima. Dijelaskan dari pengertian, terus ada langkah dan metode dan hal apa saja yang harus diperhatikan. Terus yang ingin saya tanyakan itu manfaat dari handover itu sendiri untuk perawat, untuk pasien, dan untuk rumah sakit itu sendiri, manfaatnya bagaimana nih Bu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Lilis, pertanyaan luar biasa sekali ya, bagus sekali pertanyaannya. Baik, itu manfaatnya ya, manfaatnya bagus sekali nih pertanyaan yang ada dari pasien apa gitu ya, bagi perawat apa, bagi rumah sakit apa. Baik, kita bahas dulu ya yang dari pasien. Jadi saat kita melakukan handover komunikasi gitu ya, yang berkesinambungan, jadi tidak terputus. Setiap hari kita komunikasi gitu ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, tertulis maupun tidak gitu kan, oral langsung. Nah, ini manfaatnya bagi pasien yang pertama. Ini meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang berkelanjutan. Ya, karena komunikasi kita tidak terputus. Masalah keperawatan yang kita atasi juga terus berlanjut setiap hari, dari pagi, siang, malam dan seterusnya sampai pasien tersebut dinyatakan sembuh ataupun pulang. Ya, kemudian mentransfer informasi, gitu ya. Jadi kita mendapatkan informasi misalnya dari dokter, kan? Kita langsung nih waktu handover ke pasien, kita sampaikan ke pasien tersebut. Ya, misalnya nih terkait dengan tadi contohnya operasi, gitu ya. Oh, dokternya menjadwalkan operasi, ya. Karena kan kalau operasi kita harus ibaratnya inden dulu gitu ya di kamar operasi ya, karena kan juga penuh misalnya. Nah, kita sampaikan langsung ke pasien tersebut, oh besok operasi jam berapa, harus puasa dari jam berapa ke jam berapa, itu kan bisa kita lakukan waktu kita handover gitu ya. Jadi mentransfer informasi juga dari perawat ke pasien tersebut. Nah, kemudian dari informasi yang ataupun dari asuhan keperawatan yang berkelanjutan, gitu ya, pasien tersebut juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, gitu ya, sehingga dapat menyampaikan segala masalah sesuatu itu secara langsung. Gitu. Itu yang bagi pasien. Kemudian bagi perawat, selain mengasah komunikasi perawat tersebut, gitu ya, karena handover itu kita membutuhkan komunikasi kita menjadi terasa. Kemudian kita juga meningkatkan kerjasama antara satu tim dengan tim yang lainnya, begitu. Kemudian kita juga bisa membuat perencanaan asuhan keperawatan, gitu ya, secara bersama-sama juga di situ. Kemudian pelayanan keperawatan juga menjadi semakin meningkat. Begitu. Kemudian untuk yang di rumah sakit, ini dari manfaat pasien, kemudian perawat tersebut juga, gitu ya. Jadi ini untuk rumah sakit. Gitu. Jadi apabila handover ini dilakukan secara benar, secara tepat, ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien tersebut, sehingga nanti gitu ya otomatis pasien menjadi puas, gitu ya. Jadi angka kepuasan pasien juga bisa meningkat, keluarga dan pasien, karena merasa diperhatikan juga ya. Kita ada komunikasi dengan
pasien ya, di samping pasien kita tanyakan langsung kondisi pasiennya apa, kita dapat feedback, kita memberikan informasi, otomatis ada rasa puas tersendiri oleh pasien tersebut. Begitu Mbak Lilis, apakah ada tanggapan lagi? Baik Ibu, sudah jelas. Terima kasih Bu. Baik, ya sama-sama. Ada yang perlu didiskusikan lagi teman-teman? Mohon izin bertanya, Bu. Ya silakan Mbak Putri. Ya, saya ingin bertanya terkait dengan metode handover. Kan tadi ada dua nih, Bu. Yang pertama tradisional handover sama bedside handover. Yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan bedside handover-nya itu. Bedside handover itu kan dilakukan di samping tempat tidur pasien ya, Bu. Misal terdapat pasien yang seharusnya itu berada di ruang isolasi, namun ruang isolasi itu penuh ya Bu ya, sehingga pasien tersebut berada di bangsal umum. Bagaimana Ibu ya agar pasien lain tidak mendengar terkait penyakit yang dimiliki oleh pasien tersebut, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, baik Mbak Putri, pertanyaannya bagus sekali ya, aplikatif gitu kan. Waktu kita benar-benar bekerja di rumah sakit gitu ya, ataupun di fasilitas kesehatan yang lain. Nah, terkait dengan apa yang harus kita sampaikan ya waktu kita pelaksanaan handover, yang seharusnya pasien tersebut berada di ruang isolasi, ya mungkin karena ada penyakit yang menular ataupun yang lainnya begitu ya Mbak Putri ya. Nah, bagaimana kita menyampaikan, ini peran kita ya, peran kita sebagai perawat yang menyampaikan agar pasien yang lain tidak mendengarkan terkait dengan privasi pasien tersebut. Kayak bagus sekali ya, seperti yang sudah kita pelajari waktu kita penyampaian ataupun pelaksanaan handover, kita jangan terlalu gaduh, suaranya pelan ya, kemudian tegas. Apa yang kita sampaikan itu seperlunya saja. Misalnya kita akan menyampaikan tadi ya manfaatnya handover yang menyampaikan langsung ke pasien ya, tetapi apabila itu informasinya itu sangat rahasia, kita tidak langsung menyampaikan di samping tempat tidur pasien, begitu Mbak Putri. Jadi kita bisa memanggil salah satu anggota keluarga yang pasti ya, anggota keluarganya kita panggil ke ruang perawatan, kemudian kita sampaikan masalahnya pasien itu seperti apa. Jadi benar-benar kita menjaga privasi pasien. Jadi waktu kita handover juga kalau kita menyebutkan misalnya pasiennya itu terjangkit penyakit menular, ya kita tidak flor di sana secara gamblang penyakitnya apa, tidak. Itu karena kita harus menjaga privasi dari pasien tersebut, karena di sampingnya juga ada pasien yang lain. Tetapi biasanya di rumah sakit itu apabila pasiennya itu menderita penyakit menular, kita ada ruang isolasi begitu ya, di ruangan tersendiri. Jadi nanti tidak terjadi nos atau infeksi nosokomial, infeksi yang terjadi di rumah sakit. Begitu Mbak Putri. Ada tanggapan yang lain? Ampun Bu, terima kasih Bu. Sepertinya cukup. Cukup ya. Oke, baik. Untuk pertemuan berikutnya teman-teman semuanya ya, kita akan membahas terkait dengan analisa jurnal yang sudah teman-teman kumpulkan ya di Google Classroom tadi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas itu. Dan sekali lagi Bu Puput ingatkan, jangan lupa tugasnya di Google Classroom itu nanti akan Bu Puput buatkan forum. Silahkan nanti diperhatikan tenggatnya ya, segera dikumpulkan. Kemudian kita bahas di pertemuan berikutnya. Begitu teman-teman. Baik, apabila tidak ada yang perlu kita diskusikan, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya, dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya, dan semoga pandemi segera berakhir sehingga kita bisa bertemu, berkumpul gitu ya, tatap muka secara langsung di kampus kita. Gitu, baik, Bu Puput akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu.